Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2, saya sendiri Ade Sapitri dan rekan saya Ika Novia Andriani. Di sini kita akan menjelaskan tentang pajak penghasilan umum dengan mata kuliah perpajakan yang dibimbing oleh Ibu Vita. PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau PPH berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berikut adalah perkembangan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya ada sejarah pajak di Indonesia. Awalnya, pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan pajak perseroan atau PPS yang diberlakukan pada tahun 1925. Lalu, pada tahun 1932 diberlakukannya ordonansi pajak pendapatan. Setelah itu, pada tahun 1935 diberlakukannya lagi ordonansi pajak upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji yang diterima. Selanjutnya adalah subjek pajak penghasilan, yaitu segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Ada subjek pajak penghasilan, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, dan tidak yang termasuk subjek pajak. Selanjutnya ada subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, dan ada badan, yaitu orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Dan selanjutnya ada bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Lalu, selanjutnya ada subjek pajak dalam negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu selanjutnya ada orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang kedua ada badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi beberapa kriteria seperti 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Dan yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Yang ketiga ada warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya ada subjek pajak luar negeri, terbagi menjadi dua. Yang pertama, subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua ada subjek pajak badan. Yang pertama, yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Dan yang selanjutnya tidak termasuk subjek pajak diantaranya 1. Kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing.
Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional dengan beberapa syarat. Itu satu, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Dan yang terakhir, ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya ada objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Objek pajak penghasilan yaitu satu, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga adalah laba usaha. Yang keempat ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta yang termasuk satu, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Yang kedua, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh dari perseroan, persekutuan, atau badan lainnya. Yang ketiga, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan lainnya. Yang kelima, ada keuntungan karena pengalihan harta, sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Lalu selanjutnya, yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Selanjutnya, bunga karena jaminan pengembalian uang dan dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pemegang sisa hasil usaha koperasi. Selanjutnya ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Selanjutnya ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Selanjutnya ada keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya ada keuntungan selisih kurs mata uang asing, yaitu keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas asuransi dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Selanjutnya ada premi asuransi termasuk premi reasuransi. Selanjutnya ada iuran yang diterima perkumpulan dari anggota wajib pajak yang menjalankan usaha pekerjaan. Selanjutnya ada tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan belum dikenakan pajak. Selanjutnya ada penghasilan dari usaha berbasis syariah, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak. Selanjutnya ada imbalan bunga, dan yang terakhir ada surplus Bank Indonesia, yaitu objek pajak penghasilan menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia. Selanjutnya dikecualikan dari objek pajak yaitu satu, bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan hibah. Yang kedua ada warisan. Yang ketiga harta termasuk setoran tunai sebagai pengganti penyertaan modal. Lalu yang keempat, imbalan pekerjaan diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Lalu yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Lalu yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Dan yang kedua, bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%
dari jumlah modal yang disetor. Lalu selanjutnya, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Selanjutnya, dikecualikan dari objek pajak yaitu penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada laba yang diterima anggota perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Selanjutnya ada penghasilan yang diterima modal ventura berupa bagian laba dan badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha. Selanjutnya ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada sisa lebih yang diterima badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Selanjutnya, kewajiban pajak subjektif. Subjektif pajak dalam negeri orang pribadi bermulai saat ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal, lalu saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Subjektif pajak dalam negeri badan bermulai saat ia didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir saat ia dibubarkan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri melalui bentuk usaha tetap bermulai saat menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menjalankan atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Subjek pajak luar negeri yang tidak melalui bentuk usaha tetap bermulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan yang berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan yang terakhir, warisan belum terbagi bermulai ketika timbulnya warisan yang belum terbagi dan berakhir saat warisan telah selesai dibagikan. Selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak, yaitu besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Rumusnya adalah penghasilan kena pajak atau wajib pajak badan sama dengan penghasilan neto. Penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang dalam menghitung pajak penghasilan menggunakan tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk tahun pajak 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016. Yang pertama ada sebesar Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua ada Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga ada Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dan yang terakhir ada Rp4.500.000 yaitu tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Lalu di sini kita akan memberikan cara menghitung penghasilan tidak kena pajak. Contohnya pertama, junior sudah menikah dan mempunyai seorang anak yang disimbolkan dengan K1. Lalu PTKP junior adalah jawabannya PKP untuk setahun untuk wajib pajak sendiri yaitu Rp54 juta dan tambahan wajib pajak kawin Rp4.500.000 dan tambahan satu anak Rp4.500.000. Maka totalnya adalah Rp63 juta yang harus dibayarkan oleh junior. Tarif pajak sesuai dengan pasal 17 UU PPH, yaitu yang pertama pajak orang pribadi dalam negeri. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 25 juta, tarif pajaknya adalah 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya adalah 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%. Dan di atas 500
juta, tarif pajaknya adalah 30%. Yang kedua yaitu pajak badan usaha dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Yang pertama, tarif pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap mulai berlaku sejak tahun 2010, diturunkan menjadi 25%. Yang kedua, wajib pajak badan dalam negeri yang terbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif yang berlaku. Dan yang terakhir, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebesar 10% dan bersifat final. Selanjutnya, cara menghitung pajak UU PPH pasal 17. Rumus menghitung wajib pajak badan yaitu pajak penghasilan atau wajib pajak badan sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 sama dengan penghasilan neto dikali tarif pasal 17 sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenakan UU PPH dikali tarif pasal 17. Lalu untuk rumus menghitung wajib pajak badan, pajak penghasilan atau wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif pasal 17, lalu penghasilan neto dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17, lalu penghasilan neto dikurangi biaya yang dikenakan UU PPH dikurangi PTKP lalu dikali tarif pasal 17. Yang terakhir adalah cara melunasi pajak. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pelunasan pajak tahun berjalan. Yang pertama pembayaran sendiri oleh wajib pajak dalam PPh pasal 25 untuk setiap masa pajak. Yang kedua pembayaran pajak melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga, yaitu yang pertama pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang terdapat dalam PPh pasal 21. Yang kedua, pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lain dan pembayaran atas penyerahan barang kepada badan pemerintah yang terdapat dalam PPh pasal 22. Yang ketiga, pemotongan PPh atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain, jasa, hadiah, dan penghargaan terdapat dalam pasal PPh 23. Pelunasan PPh di luar negeri atas penghasilan di luar negeri terdapat dalam PPh pasal 24. Pemotongan PPh atas penghasilan yang terutang atas wajib pajak luar negeri terdapat dalam PPh pasal 26. Yang terakhir ada pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya terdapat dalam PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua ada pelunasan pajak sesudah akhir tahun, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah pajak terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan. Yang kedua, ada membayar pajak yang kurang disetorkan berdasarkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Biasanya, surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila terdapat bukti bahwa jumlah pajak penghasilan terutang tidak benar. Sekian presentasi dari kami, maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.